Jika melihatnya di jalan, kamu akan mengira tinggi hidran kebakaran sekitar 90 cm, tapi ukuran sebenarnya alat yang dipakai untuk memasok air bagi pemadam kebakaran di seluruh dunia ini 2 kali lipatnya. Yaitu jika kamu menghitung sisa hidran yang tersembunyi di bawah tanah. Warna kebanyakan hidran merah, dan itu bukan karena desain kota. Pertama, hidran harus berwarna terang agar mudah dilihat, sehingga pemadam kebakaran bisa menemukannya dengan cepat ketika membutuhkan. Pilihan warnanya tergantung pada berapa banyak air yang bisa ditampung hidran. Kadang warnanya bisa bervariasi tergantung pada lokasi, tapi ini perinciannya. Hidran kebakaran merah bisa menyemburkan air 1.890 liter air per menit, sedang yang oranye paling tidak 3.780 liter air per menit, dan yang terbanyak berwarna biru, umumnya bisa berisi air lebih dari 5.680 liter. Hei penggemar bowling, pasti kamu sebel banget kalau bola bowlingmu retak. Ternyata, kebanyakan bola bowling bisa rusak karena salah simpan atau lonjakan suhu loh. Nah, yuk terima aja, karena bolamu udah agak retak, apa kamu nggak kepo apa isinya? Soalnya aku kepo banget nih. Yuk kita lihat, sebagian besar inti bola bowling dibuat dari oksida logam serbuk, kayak kalsium atau besi oksida. Bahan-bahan ini dicampur dengan sedikit resin dan katalis untuk mengeraskan seluruh campurannya. Jadi bentuk bohlam yang sekarang kamu lihat di dalam bola tersebut sebenarnya adalah bagian bola yang terberat. Ini juga berpengaruh pada bagaimana bolamu berputar saat meluncur di lintasan bowling. Hal yang sama berlaku pada kaleng cat semprot. Saat kamu kocok, kaleng cat semprot berbunyi aneh. Tapi apa nama benda di dalamnya? Namanya PEA. Dan fungsinya untuk menjaga campuran cat serta mempertahankan bentuknya. Bola PEA biasanya terbuat dari plastik, logam, atau keramik. Pada dasarnya, PEA berfungsi sebagai pengocok untuk memastikan agar catmu tercampur rata sebelum disemprotkan ke permukaan yang kamu pilih. Kamu pernah penasaran gimana cara botol soda menjaga desis menyegarkan itu begitu lama? Nah, botol itu dilengkapi dengan cincin plastik yang ada di tutupnya. Cincin ini ada di sana agar gas itu nggak terlepas meskipun seharian terguncang-guncang di dalam tasmu, sehingga soda nggak jadi hambar. Omong-omong tentang barang-barang yang kita pakai pas cuaca panas, tunggu. Jangan pakai topi bisbolmu dulu. Perhatikan sebentar dan akan kamu lihat ada kancing kecil di bagian atasnya. Apa kancing itu punya fungsi atau cuma buat desain? Dulu, ketika orang mulai memakai kain untuk menutup kepala, sebagian bilang kancing itu sebenarnya ada fungsinya. Karena ada di bagian atas topi, di mana semua potongan kain bertemu, kancing itu membantu menyatukan bagian atas topi. Sekarang, dengan kemajuan dalam desain kain dan pola, kancing itu lebih berfungsi sebagai fitur estetika saja. Kancing dipakai untuk menutupi titik sambungan kainnya. Topimu mungkin nggak punya kancing, tapi bukankah akan lebih keren dengan kancing? Cotton pads punya 2 sisi. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua sisi itu teksturnya lain loh. Kalau kamu penasaran apa alasannya, sisi yang bertekstur buat mengaplikasikan make up dan sisi yang rata untuk membersihkannya. Kutu buku, info yang ini buat kamu ya. Jaket debu yang menyertai banyak buku hardcover bukan cuma bertujuan biar bukumu kelihatan indah loh. Sampul luar ini juga bisa berfungsi sebagai pembatas buku. Tinggal lipat jaket di halaman yang baru kamu baca di bawah bagian dalam jaket dan beres. Kalau nanti kamu pakai kemeja favoritmu, perhatikan lubang kancing yang teratas ya. Lubang itu pasti dijahit horizontal, sedang lubang kancing lain dijahit secara vertikal. Ternyata, kemeja didesain begini karena kancing pertama dan terakhir adalah yang pertama dilepas sepanjang hari. Orang lalu mengubah arah lubang kancing untuk memastikan agar kemeja tetap rapi dan pas sebelum kamu siap melepasnya. Saat ini ada begitu banyak variasi hidangan penutup luar biasa, hingga nggak kebayang kalau kita pernah hidup tanpanya. Hampir di semua tempat bisa kamu temukan berbagai macam es krim dari adonan cookies atau bahkan cookies butiran coklat. Tapi cookies yang terkenal itu sebenarnya belum ditemukan sampai tahun 1930 loh. Ceritanya, seorang wanita bernama Ruth Graves Wakefield lagi menyiapkan cookies coklat karena dia akan kedatangan tamu. Dia segera sadar kalau kehabisan coklat masak, bahan penting banget dalam cookies klasik. Untuk itu, dia cacah sebatang coklat semi manis dengan pikiran nantinya akan tercampur rata di seluruh adonan karena panas dalam oven.
Itu nggak berjalan sesuai rencana. Tapi untung juga coklatnya nggak tercampur rata. Sebab beginilah dia menemukan kue modern yang sekarang bikin kita nggak bisa berhenti makan ini. Dan omong-omong tentang camilan populer, keripik kentang bahkan lebih mudah dibanding cookies coklat butir loh. Ya, setidaknya secara historis, banyak cerita yang menjelaskan bagaimana keripik kentang ditemukan. Salah satunya kayak gini, seorang koki bernama George Crumb di New York menemukan keripik ini di tahun 1953. Dia putuskan mencoba solusi memasak lain saat salah satu pelanggannya berkomentar kurang baik tentang kentang gorengnya. Dia bilang kentang gorengnya terlalu tebal dan agak lembek. Lalu, Crumb bikin kentang yang diiris tipis-tipis dan digoreng sampai kecoklatan. Orang sangat suka hidangan itu, dan mereka menyambut produk keripik pertama itu dengan tangan terbuka. Ada yang mau es krim? Kalau ceritanya benar, di tahun 1904, di World Fair St. Louis, seorang pemilik kedai es krim kehabisan cangkir untuk menyajikan hidangan itu. Jadi, dia bentuk waffle jadi kerucut dan sisanya nggak perlu diceritakan lagi. Oke, kuakui, makanan mirip permen karet telah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi yang ini bukan temuan yang revolusioner banget, tapi permen karet yang kita beli sekarang belum ada sampai tahun 1800-an. Seorang penemu Amerika bernama Thomas Adams ingin mencampur berbagai bahan kimia untuk bikin karet. Dia coba dan sebenarnya gagal memakai karet alami dalam eksperimennya, tapi akhirnya justru menemukan hidangan ini. Sampai hari ini, orang masih memakai karet alami untuk bikin permen karet. Di tahun 1800-an, hidup seorang pria bernama Jean-Baptiste Joly yang bekerja sebagai pembuat tekstil di industri kain. Bagaimana dia menemukan hal satu ini yang begitu banyak kita pakai sekarang, ternyata lebih banyak berhubungan dengan pelayannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ceritanya, wanita itu tanpa disengaja menjatuhkan lampu minyak tanah ke atas taplak meja. Alih-alih kesal karena kainnya rusak, Joly justru melihat bahwa sebenarnya bahan itu bikin kain taplak lebih bersih. Sudah paham kan? Ya, begitulah ide dry cleaner pertama kali muncul. Kecelakaan yang rapi banget sih kalau menurutku. Nah, yang ini aku suka. Apa kamu tahu kalau awal korek api disebut friction lights? Atau setidaknya begitulah penemunya. Seorang ahli kimia bernama John Walker menamainya di tahun 1826. Suatu hari, dia menggoreskan sebuah stik berlapis bahan kimia di perapiannya benar-benar tanpa disengaja dan sadar kalau stik itu menyala dan menimbulkan percikan. Awalnya dibuat dari kardus, tapi kemudian korek api dibuat dari kayu kecil dan amplas. Di tahun 1940-an, seorang pria bernama Harry Coover menemukan formulasi bahan kimia yang sepertinya lengket di semua bahan yang dikenainya. Komunitas ilmiah saat itu nggak begitu tertarik karena saat itu kayaknya formula tersebut belum begitu banyak aplikasinya. Baru pada 1951, dia lebih banyak mencermati formula ini dan memutuskan untuk memanfaatkannya lagi bersama seorang rekan peneliti Eastman Kodak bernama Fred Joyner. Mereka beri produk itu nama lengkap yang pas, tapi kamu pasti kenal versi namanya yang lebih singkat, lem super. Hari ini, lem super memiliki begitu banyak kegunaan dalam keamanan hingga sulit dipercaya kalau kita menemukan ini tanpa sengaja. Di tahun 1903, seorang ilmuwan bernama Edward Benedictus tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol. Dia perhatikan dan heran saat melihat perabot kaca itu cuma sedikit retak tapi bentuknya tetap bertahan. Dia kira benda itu akan pecah berkeping-keping. Karena penasaran dengan fitur tersembunyi ini, dia pelajari dan jadi tahu kalau yang menyatukan kaca itu adalah zat yang melapisi bagian dalam kaca. Tada! Begitulah manusia menemukan kaca pengaman.